Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Anam, pengawas Dinas P&K Kabupaten Cilacap. Saya mendapatkan tugas untuk mendampingi sekolah-sekolah di Kecamatan Majena. Dalam pendampingan saya melakukan pendekatan andragogik dan asimetri. Dengan harapan dengan pendekatan itu sekolah bisa melaksanakan regulasi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan semua bergembira untuk menyambut regulasi baru. Di samping saya sebagai seorang pengawas, saya juga punya tanggung jawab sosial di masyarakat. Saya menjadi Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah 2 periode tahun 2010, 2015 sampai 2022 periode. Kemudian saya menjadi anggota pimpinan daerah bagian Majelis Dikdasmen PDM Kabupaten Cilacap sampai sekarang. Di masyarakat, kehidupan saya juga ditopang untuk bersama-sama Pak RT membangun lingkungan masyarakat. Saya ditunjuk menjadi RW 19 Desa Jenang, Kecamatan Majena sejak tahun 1995 sampai sekarang belum ada pengganti. Pernah juga saya menjadi ketua ranting PGRI ketika menjadi guru di SMP Negeri 2 Wanarja tahun 2010. Saya juga punya pengalaman sebagai anggota Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Majena. Saat ini saya juga menjadi ketua 2 Yayasan Al-Mujahidin Masjid Besar Alun-Alun Kecamatan Majena. Saya juga pernah menjadi pendamping dunia olahraga. Kebetulan saya punya hobi pingpong. Di Kecamatan Majena ada sekitar 13 PTM di bawah binaan kita. Saya akan sampaikan beberapa bukti dukung saya dalam melaksanakan tugas-tugas saya sebagai pengawas dan tugas saya sebagai anggota masyarakat. Silakan. Silakan nanti dikirim di buku langsung. Saya akan buat kajian. Saya juga mau bantu juga. Dengan apa? Kalau yang kemarin kan kita belum ada itu digitalisasi. Nah, tahun ini kan kita ingin perubahan. Untuk memberikan mimpi ini mungkin divisinya ditambahkan, ada digitalisasi, ada literasi. Kemudian Pak ini mau baca apa lagi tuh? Macam-macam ya. Siang menjelang sore. Saya basket gimana? Oke. Tadi bagaimana Bapak keadaan dan kondusivitas pada saat melaksanakan IHB? Alhamdulillah saya lihat sekolah-sekolah kemudian para guru semangat untuk menyambut sekolah kita menjadi sekolah penggerak. Ya, jadi kegiatannya sangat menggembirakan dan kelihatannya mereka merasa hari ini agak sedikit lega. Karena mereka pertama terkait isu yang sudah kita sepakati, pertama masalah digitalisasi sekolah dan yang lain MGMP sekolah terutama ya, bukan MGMP Cilacap, sekolah Cilacap ya, tapi minimal MGMP di tingkatan orang tua, komunitas profesional, dan juga jangan lupa yang paling penting adalah komunitas di Kobel, komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debi Sinta Dewi, pengawas SMP dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap. Hari ini saya mendapatkan berbagi praktik baik dari rekan kami, pengawas Bapak Saiful Anam MPD,
dan alhamdulillah perasaan saya sangat senang sekali menerima pengetahuan baru dari beliau, karena dengan adanya berbagi praktik baik ini saya bisa mengetahui bagaimana cara untuk menyusun KSP berbasis digital, terutama dengan bantuan Grok dan juga Google Docs. Kemudian hal baru ini tentunya ingin saya diseminasikan juga, ingin saya teruskan juga kepada khususnya sekolah-sekolah yang berada di bawah binaan atau yang saya dampingi. Nantinya mungkin ini juga akan bermanfaat untuk rekan-rekan di sekolah manakala mereka akan menyusun tidak hanya KSP saja, tapi beberapa program atau panduan lain ya yang akan mereka susun di sekolah. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, terutama dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak Saiful Anam atas ilmunya. Semoga berkah dan sukses selalu untuk beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Landung Baskoro, pengawas SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap. Hari ini merasa senang sekali karena baru saja mendapat berbagi praktik baik dari Bapak Saiful Anam MPD, pengawas senior kami. Hari ini beliau mau berbagi praktik baik berkenaan dengan penyusunan KSP berbasis digital. Di sana kami diajari untuk membuat KSP yang sesuai dengan regulasi, KSP yang cepat, tepat, dan langsung bisa digunakan. Hal baru ini membuat kami sedikit bisa tidur nyenyak, sehingga pembuatan KSP yang biasanya berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, ini dalam jangka 1-2 jam oke, clear semuanya. Selanjutnya praktik baik yang luar biasa ini insya Allah akan kami berbagi kepada sekolah-sekolah, kepala sekolah, guru di dampingan kami, biar beliau-beliau yang di sana juga merasakan bagaimana membuat KSP, tidak hanya KSP, mungkin perangkat pembelajaran, modul ajar, dan yang lainnya berbasis digital. Luar biasa, semoga ini bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarno, Kepala SMP Negeri 1 Majenang, di bawah binaan pengawas Bapak Dr. Andes Haji Saiful Anam MPD. Kami beserta tim pengembang kurikulum telah mendapatkan pendampingan dalam penyusunan KSP tahun pelajaran 2025-2026. Kami merasa sangat senang, sangat beruntung mendapat pendampingan dengan berbasis digital. Ternyata penyusunan KSP jadi lebih cepat dan lebih tepat, lebih baik dibanding tahun-tahun kemarin. Hal baru yang bagi kami tim ini adalah penyusunan KSP yang berbasis digital yang ternyata sangat membantu kami. Kemudian berdasarkan hasil pendampingan tersebut, kami juga insya Allah akan menerapkan di bidang yang lain. Jadi teman-teman guru dalam penyusunan RPP, penyusunan perangkat pembelajaran dan sebagainya bisa memanfaatkan digital agar lebih cepat dan lebih baik, sehingga lebih praktis dan tidak memakan waktu yang lama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yeni Hidayat, Kepala SMP Negeri 4 Majenang. Saya bersyukur bisa berbagi pengalaman positif kami setelah mengikuti pendampingan kurikulum satuan pendidikan atau KSP yang telah berbasis digital. Berkat arahan Bapak pengawas kami, Bapak Saiful Anam yang sangat peduli dan visioner. Setelah pendampingan, perasaan saya penuh sukacita dan optimisme. Proses penyusunan kurikulum yang dulu terasa berat, kini menjadi sangat efisiensi dan terstruktur. Bimbingan Bapak Saiful Anam yang jelas dan terstruktur menghilangkan kekhawatiran kami dan membuat transformasi digital ini terasa ringan dan menyenangkan.
Kami merasa didukung sepenuhnya untuk berinovasi. Hal yang baru paling berdampak adalah efisiensi waktu dan akuntabilitas data. Kami belajar mengintegrasikan KSP ke dalam satu sistem digital yang mempercepat proses evaluasi, revisi, dan pelaporan. Bapak Saiful Anam mengenalkan kami pada instrumen digital canggih untuk memetakan kebutuhan siswa dan guru secara akurat. Beliau adalah sosok pengawas yang modern dan up-to-date. Kami berkomitmen menjadikan KSP digital ini budaya kerja baru di sekolah. Kami akan segera melakukan in-house training untuk seluruh guru pemanfaatan data digital untuk menyusun program pembelajaran yang relevan dan terus berkonsultasi dengan Bapak Saiful Anam untuk perbaikan berkelanjutan dan peningkatan kualitas. Terima kasih banyak Bapak Saiful Anam atas kepemimpinan dan dedikasi yang Bapak berikan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Permatasari, guru di SMP Negeri 4 Majenah. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman dan pandangan saya tentang sosok yang sangat berperan dalam perkembangan profesional kami di sekolah, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Saiful Anam MPD sebagai pengawas sekolah kami. Kesan utama saya terhadap Pak Saiful Anam adalah beliau sosok pemimpin yang benar-benar mengikuti perkembangan pembelajaran saat ini dalam memberikan pelayanan terhadap guru-guru dan sekolah-sekolah yang lain. Pendekatannya terhadap kami, para guru, bisa dibilang asimetris atau berdiferensiasi. Pendekatan diferensiasi untuk perbaikan itu yang pertama dilakukan adalah sangat saya hargai bagaimana beliau memahami bahwa kompetensi setiap guru itu bervariasi dan bermacam-macam, sehingga beliau tidak pernah menyamaratakan antara guru yang satu dengan yang lainnya. Beliau memberikan layanan kepada setiap guru itu berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan masing-masing. Dan yang paling menenangkan yaitu Pak Saiful Anam selalu memberikan pelayanan tentang fokus pada keterlibatan solusi, bukan mencari-cari masalah. Jadi beliau selalu memberikan hal-hal yang baru yang perlu kita selesaikan bersama, membuat kami merasa didukung dan tidak dijudge atau dihakimi. Pendekatan beliau juga sangat memberdayakan dalam setiap kegiatan, misalnya dalam penyusunan kurikulum satuan pendidikan. Ya. Di dalam suatu pertemuan, beliau tidak hanya menyampaikan materi saja terhadap kami guru-guru, tetapi beliau secara aktif memberdayakan potensi guru yang mampu sebagai model pelatihan, sehingga ini membuat kami saling berbagi antara guru yang satu dengan yang lainnya, dan memanfaatkan keahlian para guru sehingga kami punya wadah, dan bisa berbagi antara guru yang satu dengan yang lain. Selain itu, Pak Saiful Anam ini sosok yang selalu mendorong kami untuk selalu berinovasi dengan hal-hal yang baru. Beliau memahami bahwa pendidikan ini terus maju dan terus berjalan dengan seiring perkembangan teknologi saat ini. Dan beliau selalu memotivasi kami agar tidak takut mencoba dan terus mencoba. Berkreasi di kelas, kemudian membuat model pembelajaran yang baru, mengembangkan media pembelajaran yang baru yang terus berinovasi untuk perkembangan peserta didik di kelas. Dan kita harus mau dan harus belajar untuk mencari tahu, mencari informasi dengan memanfaatkan teknologi digital saat ini. Sehingga kami ini merasa sangat bangga dengan beliau selama beberapa tahun ke depan. Harapannya beliau akan terus sukses untuk perkembangan dan pengabdian beliau. Secara keseluruhan, Bapak Dr. Andes Haji Saiful Anam MPD telah menunjukkan bagaimana beliau adalah sosok pengawas dengan menjadi fasilitator dan mentor sejati bagi kami para guru. Pendekatan diferensiasi yang beliau lakukan membuktikan bahwa pelayanan yang fokus pada kebutuhan individu adalah kunci dari kemajuan. Beliau tidak pernah menyamaratakan antara kemampuan yang satu dengan yang lain, sehingga kita bisa saling membantu dan saling berbagi antara guru yang satu dengan yang lain. Terima kasih Pak Saiful Anam atas bimbingan dan inspirasi yang tiada henti terhadap kami. Semoga Bapak terus menjadi teladan bagi dunia pendidikan di wilayah Kabupaten Cilacap. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Kartini, guru IPA SMP Negeri 1 Majenang. Saya juga sebagai tim kurikulum SMP Negeri 1 Majenang. Pada hari Selasa 16 September 2025, kami mengikuti pendampingan KSP berbasis digital dari Bapak Dr. Andes Saiful Anam MPD selaku pengawas sekolah kami. Saya merasa senang, bersemangat dan termotivasi untuk belajar hal yang baru, terutama dalam penyusunan KSP. Karena sebelum kami mengikuti pendampingan ini, kami terbiasa menyusun KSP dengan mengedit format yang sudah tersedia, jujur saja ini. Namun alhamdulillah setelah kami mendapatkan pembimbingan atau pendampingan, kami mampu menyusun KSP secara mandiri dan disesuaikan dengan lingkungan sekolah kami dan rapot mutu sekolah. Penyusunan KSP ini dilakukan secara kolaboratif dengan memanfaatkan artificial intelligence. Kami berkomitmen untuk mengimplementasikan ilmu yang kami peroleh tentang penyusunan KSP dengan berbasis digital ini demi keberhasilan pendidikan di Indonesia, khususnya di SMP 1 Majenang. Terakhir, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak pengawas kami atas segala ilmunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Kuriksan, Ketua PCM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Majenang, akan menyampaikan testimoni, menyampaikan apresiasi terhadap eksistensi beliau Bapak Dr. Andes Haji Saiful Anam MPD. Perlu diketahui bahwa Pak Saiful Anam atau yang saya biasa nyebut Kusipul adalah salah satu tokoh fenomenal di Kecamatan Majenang. Dalam hal ini adalah tokoh Muhammadiyah. Di antara jasa-jasa beliau antara lain, yang pertama adalah mampu merekatkan hubungan yang dekat sehingga tidak ada jarak antara NU dan Muhammadiyah serta ormas yang lain, sehingga kami NU dan Muhammadiyah di Majenang benar-benar sinergi membangun ukhuwah Islamiyah secara maksimal, insya Allah. Kemudian yang berikutnya, Pak Saiful juga sangat aktif di gerakan sosial, ekonomi, budaya, dan dakwah, khususnya melalui Yayasan Al-Mujahidin Majenang. Ini diakui sebagai tokoh yang sangat berpengaruh dalam membangun semangat, spirit, kultur, ukhuwah Islamiyah di Kecamatan Majenang. Waktu beliau menjadi Ketua PCM periode yang lalu, membawa PCM Majenang menjadi juara 3 nasional, sekaligus juga menjadi fasilitator, inisiator pengajian secara kultural di Taman Kota Majenang, kemudian juga memajukan amal usaha Muhammadiyah yang berbasis, yang spirit dengan Al-Quran, kemudian juga pondok pesantren Muhammadiyah, dan bidang-bidang yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kesimpulannya adalah beliau Pak Saiful Anam sangat besar jasanya, sangat besar pengaruhnya dalam membangun semangat ukhuwah Islamiyah, menghidupkan gerakan dakwah berkemajuan di Kecamatan Majenang, sehingga Muhammadiyah Majenang insya Allah terus maju dan berkemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Arif Hidayat selaku Kepala Dusun Cikobang, Desa Jenang, Kecamatan Majenang akan menyampaikan profil Ketua RW terbaik kami, yaitu Ketua RW 19 adalah beliau Bapak Dr. Andes Haji Saiful Anam MPD. Beliau telah menjabat sebagai Ketua RW sudah cukup lama dan tentunya sudah banyak kontribusi yang telah beliau berikan kepada masyarakat, sehingga bisa menciptakan masyarakat yang lebih rukun, masyarakat yang lebih harmonis, masyarakat yang bisa lebih maju.
Dalam bidang keagamaan, beliau senantiasa aktif dalam berdakwah dari masjid, musola, ataupun dalam kegiatan masyarakat seperti kenduren, seperti dalam ibrah kematian dan kegiatan keagamaan lainnya, senantiasa mengajak kepada masyarakat untuk senantiasa meningkatkan ibadah kepada Allah SWT dan juga meningkatkan kebaikan-kebaikan amal-amal soleh terhadap sesama manusia. Kemudian beliau juga alhamdulillah bisa membawa masyarakat Cikobang pada umumnya dan warga RW 19 pada khususnya bisa lebih dekat kepada Yang Maha Kuasa. Kemudian dalam bidang kemasyarakatan, beliau senantiasa aktif dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan wilayah RW 19. Baik itu kegiatan yang bersifat kebersihan lingkungan, kemudian juga kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya, beliau senantiasa hadir dan berpartisipasi. Kemudian juga beliau menjadi salah satu pencetus lahirnya berdirinya Paguyuban Pangrupi Loyo, paguyuban yang bertugas merawat jenazah mulai dari menjelang kematian sampai dengan pemakaman sehingga bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dalam bidang pemerintahan Desa Jenang, beliau juga aktif dalam berbagai macam kegiatan, baik itu rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Jenang yang melibatkan stakeholder yang ada, RT, RW, beliau senantiasa hadir dalam kegiatan rapat-rapat tersebut. Beliau juga sangat mendukung program-program dari pemerintah Desa Jenang sehingga terciptanya keharmonisan antara pemerintah Desa Jenang dan juga masyarakat di sekitar wilayah RW 19. Beliau juga sangat aktif dalam pemerintah Desa Jenang. Sekali lagi, beliau sempat menjadi ketua panitia dalam pemilihan kepala desa Jenang di tahun 2022. Maka dari itu, secara pribadi dan secara kedinasan, saya selaku Kepala Dusun Cikobang sangat merasa bangga, sangat merasa berterima kasih kepada beliau Bapak Dr. Andes Haji Saiful Anam MPD yang telah membawa masyarakat RW 19 menjadi masyarakat yang lebih baik lagi. Di tengah-tengah kesibukan beliau masih sempat mengurus masyarakat, masih sempat untuk berkegiatan di lingkungan masyarakat sehingga beliau memang layak menjadi ketua RW terbaik di wilayah dusun kami. Demikian testimoni yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Taufik Hidayat SPD, Ketua Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Majenang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tokoh inspiratif di Kecamatan Majenang, yaitu tokoh keagamaan. Beliau adalah mantan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Majenang, yaitu Bapak Kiai Haji Dr. Andes Saiful Anam MPD. Dalam hal ini saya menyampaikan beliau sebagai tokoh inspiratif saya, yaitu yang pertama, beliau begitu sangat peduli dengan lingkungan Kecamatan Majenang, khususnya warga masyarakat Majenang dalam hal keagamaan. Salah satunya tersebut itu adalah yang secara tingkat nasional beliau bisa memberikan sebuah contoh dalam merangkul semua elemen dari keagamaan. Itu ada organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah bisa bersatu dalam melaksanakan Hari Santri Nasional. Ini adalah program nasional yang bisa diwadahi oleh beliau, yang bisa merangkul secara menyeluruh dan bisa menyatukan dari dua organisasi di Kecamatan Majenang dengan aman dan nyaman. Di dalam segi program nasional Hari Santri Nasional. Dan selanjutnya dalam lingkup daerah
beliau juga aktif dalam gerakan khususnya, yaitu gerakan kepemudaan yang bersambung dengan kemasyarakatan. Beliau aktif di dalam Ikatan Remaja Mujahidin sebagai pengayom dan pemersatu. Apa itu Ikatan Remaja Mujahidin? Itu adalah sebuah ikatan remaja yang berada di Masjid Mujahidin, yaitu masjid ikon di Kecamatan Majenang yang sudah beberapa kali kegiatan dilaksanakan dengan semua elemen dari beberapa unsur keagamaan. Selain dari unsur keagamaan, keorganisasian yang lain dari mulai gerakan pemuda Ansor dan juga pemuda Muhammadiyah, khususnya dalam kegiatan keagamaan, dan lagi bisa berkolaborasinya antara kebanseran dan juga Kokam untuk selalu bersama-sama dalam kegiatan untuk bisa meningkatkan tempat ibadah di Mujahidin untuk lebih nyaman dan bisa diterima oleh warga masyarakat yang bisa mengunjungi ke Masjid Mujahidin. Dan selanjutnya satu lagi, dia juga seorang atlet ternyata, yaitu atlet tenis meja, juga pernah mengadakan sebuah pertandingan antar tingkat provinsi yang diadakan di SMK Muhammadiyah dalam rangka menyambut dari ulang tahun Muhammadiyah. Dan itu semua elemen bisa terangkul untuk bisa hidup sehat dalam berolahraga. Itu yang dapat kami sampaikan untuk beliau sebagai tokoh inspiratif yang sangat luar biasa untuk Kecamatan Majenang lebih maju lagi, lebih kondusif untuk segala elemen keagamaan. Tidak ada sebuah perbedaan tapi persatuan dan kenyamanan untuk Kecamatan Majenang. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup paparan saya akan menyampaikan refleksi dari apa yang sudah saya lakukan sebagai seorang pengawas. Saya merasa bahagia dan bangga telah mendapatkan amanah untuk menjadi pengawas sekolah. Hidup ini terasa bermanfaat untuk orang lain. Saya juga banyak menemukan hal baru yang akan membuat pengetahuan saya, keterampilan saya akan bertambah ketika saya berinteraksi dengan teman sejawat, kepala sekolah, dan guru-guru muda yang penuh inspiratif. Untuk mengatasi hambatan-hambatan di lapangan dengan perbedaan-perbedaan satuan pendidikan, keunikan guru-guru, saya melakukan pendekatan asimetris dan juga melalui pendekatan andragogik, sehingga semua guru, semua satuan pendidikan bisa melaksanakan tugasnya dengan maksimal secara bersama-sama, sehingga terciptalah pelayanan pendidikan yang lebih bermutu dan akhirnya insya Allah nanti terwujud generasi emas. Cara menanggulangi terhadap diri saya adalah saya akan mencoba menyegarkan PPT menjadi PPB. PPB itu apa? Pola pikir bertumbuh. Saya meyakini setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Sesuatu yang mungkin tidak terjadi bisa terjadi kalau kita mau belajar dan berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna ma'al usri yusra. Dan seorang pola pikir bertumbuh adalah punya paradigma bahwa kepala sekolah, guru, atasan kita, teman sejawat kita adalah kolaborator yang bisa memperkaya pengetahuan kita dan mengasah keterampilan kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.